Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menyampaikan sebuah kabar yang sangat memprihatinkan ya bagi kita semua, yang dimana kita harus siap-siap kehilangan bahan bakar di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi langkah strategis pemerintah gitu ya untuk menyiapkan bahan bakar pengganti fosil itu. Ya dilaporkan ya dilaporkan sejak perang antara Israel, Amerika melawan Iran, yang dimana hal tersebut sudah berlangsung eh, pekan keempat pada pekan hari ini, yang dimana serangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran pertama kali di sebuah sekolah asrama putri. Sekolah tersebut menewaskan pemimpin dari Iran, Ayatollah Ali. Kemudian dari serangan tersebut mengakibatkan Iran marah dan menutup Selat Hormuz, dan yang dimana Selat Hormuz merupakan jalur perdagangan ataupun distribusi minyak global yang sangat krusial dan sangat vital gitu ya. Dan akibat dari penutupan tersebut, banyak kapal-kapal dari luar daerah yang membeli minyak atau mengambil minyak di daerah-daerah Arab seperti Qatar, Kuwait, kemudian Uni Emirat Arab ataupun Saudi Arabia, itu mengalami kendala karena tidak bisa melewati Selat Hormuz, yang dimana apabila ada kapal-kapal asing ataupun kapal luar yang melewati Selat Hormuz tanpa seizin dari tentara Iran ataupun pemerintah Iran, maka akan ditembak rudal ataupun dihancurkan ataupun ditenggelamkan. Dengan situasi yang semakin memburuk hingga saat ini, itu membuat terganggunya pasokan energi global, yang dimana banyak negara-negara di seluruh dunia mengalami dampak yang sangat luar biasa akibat penutupan Selat Hormuz tersebut. Yang dimana Selat Hormuz adalah salah satu selat yang sangat krusial, jalur perdagangan ataupun distribusi gitu ya terkait BBM. Yang dimana daerah-daerah Arab merupakan daerah penghasil minyak terbesar di dunia. Kemudian dari akibatnya banyak negara-negara di seluruh dunia itu harus memutar otak bagaimana caranya agar mereka bisa irit dan bisa terus hidup dan bisa bermobilisasi dan ekonomi tidak mandek, untuk mencari langkah alternatif gitu ya, seperti penghematan. Di Filipina salah satunya, yang dimana di Filipina banyak sekali hal yang sudah terdampak di Filipina, yang dimana cadangan BBM di Filipina semakin menipis, dan di Filipina juga sudah menerapkan yang namanya work from home atau bekerja dari rumah, ataupun juga membatasi terkait distribusi bahan bakar ke sipil ataupun seluruh masyarakat Filipina. Selain itu juga eh, melakukan yang namanya penangguhan gitu ya, terkait prioritas itu ya, bukan penangguhan, akan tetapi memprioritaskan segala hal yang dianggap vital terhadap keberlangsungan ekonomi dan juga distribusi BBM. Kemudian juga di Vietnam juga mengalami hal yang sama, yang dimana banyak masyarakat Vietnam sudah mengeluhkan terkait kurangnya pasokan energi. Selain itu juga di India juga banyak orang-orang India yang juga mengalami dampak yang sama akibat penutupan Selat Hormuz, dan di India juga orang-orang di sana yang biasanya berdagang itu mengalami kelangkaan gas sehingga mereka tidak bisa berdagang dan mereka mengalami kerugian sangat besar, dan mereka juga hanya bisa berdagang kemungkinan itu ya setengah hari lah, itu karena ketidakcukupan gas. Kemudian juga ada Sri Lanka, yang dimana Sri Lanka adalah negara yang pernah terpuruk akibat ekonomi, dan hal ini Sri Lanka juga mengalami hal yang sama, yang dimana Sri Lanka melakukan penghematan, yang dimana Sri Lanka tersebut itu mengurangi terkait konsumsi bahan bakar. Mereka juga melarang orang-orang Sri Lanka untuk menggunakan pendingin ruangan ataupun AC, mematikan lampu-lampu jalan, dan ya pastinya di sana akan gelap. Selain itu juga ada negara Kuba, yang dimana Kuba juga sudah sangat-sangat terdampak hingga saat ini. Kuba sudah mengalami pemadaman listrik sangat luar biasa, yang dimana sehari itu berkali-kali terjadi pemadaman listrik di sana. Dan Kuba juga kalau malam itu sangat-sangat gelap, yang dimana hanya wilayah-wilayah tertentu aja yang eh, terang gitu ya, dengan lentera ataupun lampu tradisional lainnya. Ya, selain itu juga
Indonesia tentunya yang sangat-sangat terdampak terkait penutupan Selat Hormuz tersebut ataupun perang Iran dan Amerika Serikat dan dengan Israel, di mana pemerintah Indonesia sudah mewanti-wanti hal tersebut. Pemerintah Indonesia sudah menyiapkan sebuah rancangan yang di mana para ASN itu akan WFH, yang di mana dalam 1 minggu itu ada 1 hari WFH atau bekerja dari rumah gitu ya. Dan hal tersebut juga akan menjadi penggiritan ataupun, apa ya, penghematan sumber daya energi kita. Selain itu juga ada juga wacana bahwa sekolah-sekolah di seluruh Indonesia akan dilakukan secara daring ataupun sekolah online seperti zaman Covid dahulu, yang di mana hal tersebut juga mengurangi konsumsi ataupun penghematan, sumber daya energi kita. Ya, kemudian daripada itu juga pemerintah Indonesia seharusnya bisa mengambil langkah yang sangat strategis yang di mana kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari, minyak kelapa sawit, kemudian kemarin juga yang viral, mengenai bahan bakar dari jerami gitu ya atau Bobby Boss. Nah, seharusnya pemerintah bisa menggenjot hal itu, mengajak kerjasama dari orang-orang Bobby Boss tersebut untuk mengembangkan suatu energi yang luar biasa, energi dari tanaman, yang di mana kita juga negara Indonesia memiliki banyak jerami gitu ya, yang di mana banyak juga, orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai petani, dan hal tersebut juga bisa diolah menjadi bahan bakar. Selain itu juga ada kelapa sawit juga bisa diolah menjadi biosolar. Hal ini juga, bisa berimpact terhadap ketersediaan ataupun ketahanan energi kita. Dan pemerintah juga harus bisa membuat langkah yang luar biasa, langkah untuk menyelesaikan masalah ini, yang di mana kita harus keluar dari masalah ini dengan mandiri, kita mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah, dan Indonesia juga harus bisa, mentransformasi ya dari energi fosil ke energi listrik gitu ya, yang di mana hal tersebut juga harus didukung oleh pemerintah, karena kendaraan-kendaraan listrik itu membutuhkan biaya sangat besar dan mahal gitu tentunya. Ya mungkin pada itu semoga Indonesia tidak kolaps gitu ya dengan adanya penutupan Selat Hormuz tersebut, dan ya mobilisasi ekonomi dan, seluruh Indonesia bisa berjalan dengan normal. Tentunya kebijakan pemerintah harus terus kita kawal, dan tentunya juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa mendukung seluruh kebijakan pemerintah demi kepentingan kita bersama, bukan demi kepentingan diri sendiri ataupun golongan. Semangat teman-teman semua, ini hari-hari yang sangat berat, cari pekerja susah, tiba-tiba energi hilang dan kita tidak bisa kemana-mana. Dan pemerintah juga harus bisa membuat skala prioritas dalam, distribusi sumber daya energi ataupun energi ini ke arah ekonomi. Ya tentunya itu bisa berimpact terhadap naiknya harga barang.